Ibu negara paling boros, sehari jajannya ratusan juta. Mungkin nama Imelda Marcos sudah tidak asing lagi di telinga warga negara Filipina. Perempuan yang kini sudah menginjak 92 tahun tersebut terkenal sangat boros karena kehidupan glamornya. Dalam sehari saja, ia mampu menghabiskan ratusan juta untuk keperluan pribadinya. Imelda kerap menghabiskan uang miliknya untuk mengoleksi berbagai macam sepatu hingga akhirnya terkumpul 3.000 pasang. Selain sepatu, Imelda juga pernah berlibur ke New York, Roma, dan Copenhagen dalam waktu 90 hari. Kemudian menghabiskan uang sekitar US dollar 7 juta atau setara dengan 93 miliar untuk membeli barang-barang mewah di setiap tempat yang dikunjunginya. Bukan hanya barang mewah seperti perhiasan saja, Imelda juga pernah membeli berbagai macam properti dari seluruh penjuru negara. Bahkan, dalam perjalanannya ke New York, Imelda sempat membeli salah satu gedung pencakar langit setinggi 66 lantai seharga 800 miliar. Sebelumnya, Imelda merupakan istri dari Presiden ke-10 Filipina, Ferdinand Marcos. Meskipun menjadi seorang ibu negara, Imelda ternyata dikenal sering membuat banyak warganya menderita. Tidak hanya itu, kebiasaan Imelda yang boros ini membawanya masuk ke dalam daftar orang yang gemar berbelanja sepanjang sejarah seperti yang dikutip oleh Andy Mang. Sebelumnya, Imelda merupakan perempuan yang lahir dari keluarga tersohor dan memiliki kedudukan penting di pemerintahan, yakni klan Romualdez. Biasanya, keluarga Imelda mengabdikan hidupnya sebagai seorang hakim, wali kota, ataupun pengacara. Menurut Esquire, ayah Imelda merupakan seorang pengacara yang membuka praktiknya di kota Manila, Filipina. Saat itu karir sang ayah sedang berada di puncaknya. Namun, kejayaan sang ayah menurun sejak Imelda lahir di tahun 1930-an. Akibatnya, keluarga Imelda pun harus pindah dari Manila dan tinggal di sebuah kota kecil. Kemudian, Imelda juga dititipkan sang ayah kepada keluarganya yang memiliki ekonomi lebih tinggi dibandingkannya. Setelah sang ayah menitipkannya kepada keluarga yang memiliki ekonomi lebih baik, Imelda mengaku hidup seperti seorang pelayan. Tidak betah dianggap sebagai seorang pelayan, kemudian Imelda pun berinisiatif untuk hidup menjadi sosok yang terkenal. Dengan begitu, ia akan memiliki banyak uang dan juga kekuasaan. Pada akhirnya, Imelda yang memiliki paras cantik memilih untuk mengikuti kontes kecantikan di usianya yang masih menginjak 18 tahun. Beruntungnya, dalam ajang kontes tersebut, Imelda meraih posisi pertama dan membuatnya mendapat julukan sebagai Miss Manila. Kehidupannya pun semakin lama berubah seiring kepopulerannya yang meningkat. Ia bahkan digemari oleh banyak lelaki karena paras cantiknya. Salah satu pria yang ikut terpincut kepada sosok Imelda adalah Ferdinand Marcos. Tanpa berpikir panjang lebar, keduanya pun memutuskan untuk menikah setelah 11 hari saling bertemu. Drama kehidupannya yang pernah dijadikan sebagai pelayan oleh keluarga sendiri hingga menikahi seorang pria kaya raya. Imelda pun kerap dijuluki sebagai Cinderella yang sudah menemukan pangerannya. Namun, kebiasaannya yang selalu menghabiskan uang untuk membeli suatu barang mewah, tak jarang membuat banyak warga negara Filipina merasa jengkel. Terlebih pada saat itu, masih banyak warga Filipina yang ekonominya cukup memprihatinkan. Mengutip buku Untold Story of Imelda Marcos yang dituliskan Carmen Navarro Pedrosa pada tahun 1969, disebutkan bahwa sosok Imelda ini dijuluki dengan sebutan kupu-kupu besi, karena kecintaannya yang berlebih terhadap sesuatu yang mewah dan otoriter. Tidak lama setelah hidup dengan kemewahan yang dirasakan oleh Imelda, banyak warga negara Filipina yang menyadari bahwa semua hal yang dilakukan oleh Ferdinand dan juga Imelda merupakan keegoisan dan contoh penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, di tahun 1986, kekuasaan Ferdinand Marcos digulingkan oleh warga Filipina. Keduanya juga diusir dari negaranya sendiri dan dituduh telah melakukan korupsi hingga US dollar 90 miliar.